Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferbian yang telah mau atau berkenan hadir dalam wawancara kami dalam mewawancarai Humas Digital. Gitu. Mungkin perkenalan juga Bapak. Iya. Saya Andika Trisatya. Iya. Baik, di sini kami ingin ini Pak ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang Humas Digital yang ada di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Gitu. Mungkin tadi sebelumnya kita sudah ada berkomunikasi lewat perantara Bang Julfan ya Pak. Oke. Kemungkinan mungkin Bapak sudah mengerti nih ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Bapak. Menurut Bapak dari 10 pertanyaan tadi sudah sesuai belum apa yang kami ajukan? Atau ada beberapa pertanyaan yang kayak ini nggak sesuai lah gitu. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, tadi kita perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Febrizan Hendri Putra Esos. Saya salah satu pengajar di Sekolah SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Dan alhamdulillah kami pribadi diamanahkan sebagai humas dan publikasi di sekolah tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun. Masya Allah, 4 tahun ya Pak. Nah, seperti yang sudah di-share atau diinformasikan tadi tentang terkait 10 pertanyaan tentang kehumasan. Ya. Alhamdulillah setelah kami baca, ini semuanya cocok semua. Sudah cocok. Memang sudah sejalan. Semua pertanyaan dari 10 pertanyaan semua ini sudah pas dengan materinya, yaitu dengan Humas Digital dan Masyarakat Cyber. Baik Bapak, baik. Mungkin kita langsung saja masuk ya Pak. Ya, boleh. Tapi sebelum kita masuk ke 10 pertanyaan tadi, Bapak boleh tidak untuk menceritakan sedikit saja sejarah tentang SMP ini, gitu. Tentang tahunnya, kapan berdiri segala macam. Alhamdulillah ya, sekolah kita sudah berjalan kurang lebih 10 atau 11 tahun. 11 tahun. Ya, Udah satu dekade ya Pak. Iya, udah satu dekade. Ya, kita sudah berdiri dari 2015 atau 2016, 2014 atau 2015, sampai sekarang sudah 2026 ya. Alhamdulillah. Berarti Kurang lebih sudah 11 tahun. Ya, benar. Sebelum kami di sekolah tersebut, ya alhamdulillah sudah berjalan humasnya, cuman belum terlalu aktif. Alhamdulillah kami diamanahkan di SMP IT Imam An-Nawawi di tahun 2021. Ya, sampai sekarang alhamdulillah kami diamanahkan untuk menjadi humas dan publikasi di sekolah. Dan kami rasakan sangat banyak efeknya dari humas ini. Salah satunya, semua kegiatan di sekolah kita itu tidak akan tahu oleh orang lain kecuali dengan media ini. Dan kita tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya media. Iya, benar. Kita saja bangun dari tempat tidur kita udah megang handphone. Semua apapun. Sudah terkait hati kita itu dengan handphone sekarang. Ya, kita manfaatkan media ini dengan sebaik mungkin, terutama untuk sekolah kita, untuk untuk promosi, untuk supaya semua orang tahu tentang kegiatan sekolah kita ini. Baik. Dan dari kegiatan ini dan dari semua yang kita informasikan, semua yang kita tayangkan di media-media kita, orang akan tertarik untuk datang ke sekolah kita. Nah, ini salah satu. Berarti SMP itu memiliki wajah dari humas tadi gitu ya Pak? Iya, benar. Wajahnya tuh dari humas itu tadi. Baik Pak, dari cerita dari Bapak, saya ingin mengoreksi nih. Ketika Bapak masuk 4 tahun yang lalu nih dari tahun sekarang, apakah itu Bapak salah satu humasnya yang baru masuk di hari itu ketika, contoh maksudnya gini, sekolah itu baru membuat humas ketika Bapak itu sudah mendaftarkan di situ atau mengajar di sana sebagai humas, atau sebelum Bapak itu ada orang yang menjadi humas sebelumnya gitu. Itu begitu atau tidak, Pak? Iya, benar. Kan tadi sudah saya sampaikan semenjak awal berdiri sekolah kita di An-Nawawi, alhamdulillah sudah ada humas sebagai humasnya. Sudah ada humasnya. Nah, setelah saya masuk di tahun 2021 itu, kebetulan yang tadinya bagian humas pindah tugas.
Jadi ketika dia pindah tugas di tahun 2021 itu, maka saya yang mengisi tempat humas tersebut. Untuk humas ini, alhamdulillah sudah berjalan untuk tahun-tahun sebelum saya menjabat sebagai humas. Tapi alhamdulillah semenjak saya menjadi humas, maka saya punya program-program kerja. Dan di situ kita laksanakan tahun demi tahun, alhamdulillah memiliki peningkatan-peningkatan. Ya, Masya Allah. Berarti sebelum kita di situ atau Bapak di situ berarti memang udah ada humasnya gitu. Iya, benar. Ada perbedaan tidak Pak ketika humas sebelumnya itu di sana dan Bapak ketika menjadi humas di SMP itu? Ada perbedaan tidak? Mungkin perbedaan yang signifikan yang paling besar apa salah satu? Ya, alhamdulillah bisa kita perhatikan mungkin di sosial medianya. Mungkin di sosial media itu rekam jejaknya ada. Mungkin dari tahun 2001 sebelumnya, dari tahun 2020, tahun 2019, 2018 dan sampai sekolah berdiri pasti akan ada rekam jejaknya. Kita akan melihat perkembangannya tahun demi tahun. Seperti contoh, kita lihat mungkin postingan-postingan di Instagram, di websitenya, di YouTube maupun di Facebook. Itu akan nampak tahun 2021 berapa jumlah postingan yang akan nampak. 2022 akan nampak. Sampai tahun terakhir akan nampak. Oke, berarti pas nih Pak dengan tema kita. Dengan adanya Bapak ketika menjadi humas di SMP tadi, berarti ada perkembangan signifikan dalam dunia digitalnya berarti ya Pak? Iya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, ini mungkin kita langsung masuk ke materi pertama Pak. Iya, boleh. Bagaimana SMP ITM Imam An-Nawawi itu memanfaatkan media online seperti website atau media sosial lainnya kayak Instagram, Facebook mungkin atau WhatsApp juga. Iya, benar. Itu bagaimana Bapak? Ya, alhamdulillah seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, memang tugas humas di sekolah kita ini untuk mempublish, untuk memberitakan semua kegiatan sekolah kita, mulai dari kedatangan siswa, kemudian apa saja program-programnya, kemudian apa saja program bulanannya, program hariannya, sampai program tahunannya, itu semua akan dipublish. Semuanya akan disampaikan di media sosial kita, baik itu media sosial Instagram, kemudian YouTube-nya, kemudian Facebook-nya, dan juga ada TikTok-nya juga, kemudian website-nya. Nah, ini kita kuasai. Tujuannya supaya calon orang tua murid ataupun orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya di sekolah tahu kegiatan anak-anaknya di sekolah bagaimana apa saja. Oke. Berarti transparansi lewat media sosial. Transparansinya sangat jelas. Ini bagus banget ya Pak. Oke. Mungkin itu udah terjawab maksimal Pak. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan kedua, ini yang menyangkut dengan PR online dalam hubungan masyarakatnya Pak. Itu tuh yang menjadi target utama komunikasi online sekolah, misalnya tuh kayak siapa sih Pak? Orang tua atau anak-anak muda atau siswanya sendiri? Siswanya sendiri itu bagaimana sih Pak? Targetnya itu kemana arahnya? Ya, benar. Target utama kita pastinya kedua orang tua siswa. Di sekolah kita ada namanya grup orang tua bersama guru. Di situ kita menjalin komunikasi. Tujuannya yang pertama itu yang akan mengetahui informasi sekolah kita itu orang tua kita, orang tua murid. Orang tua murid personal ya. Kemudian yang kedua calon orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah. Kemudian yang ketiga masyarakat umum. Ini tujuan utama kita dari publish dan publikasi humas ini. Selain orang tua murid, kemudian ada juga masyarakat umum. Masyarakat umum. Ya, masyarakat umum. Tujuannya ya anak-anaknya yang tamat dari SD yang akan mendaftarkan anaknya ke SMP, pasti dia akan tertarik dengan adanya promosi-promosi yang berbentuk online tadi. Di Facebook tadi, di Instagram dan lain. Berarti biar lebih universal gitu ya Pak. Biar semua orang itu melihat bahwasanya Imam Nawawi ini bagus gitu-gitu. Bisa juga dari media ini sekolah-sekolah lain bisa meniru program-program kita. Program-program yang positif dari sekolah kita, maka mereka akan melihat, oh bagus sekali.
kegiatan di sekolah itu bisa kita tiru di sekolah kita. Itu juga sisi lain dari positifnya. Ketika sedang ada respon itu, apakah ada contoh nih, ada salah satu orang tua murid, dia kayak, misalkan ada kegiatan nih, dan Ustadz tuh mengupload. Ketika di situ ada nggak orang tua murid yang mengomentar tentang anaknya gitu-gitu? Iya. Menanyakan anak tersebut tuh? Iya, ada. Ya, salah satunya orang tua pasti merasa bangga. Iya, komunikasi online berarti di situ. Ya, orang tua merasa bangga, kemudian dia akan ikut berkomentar di video-video atau postingan-postingan yang kita buat. Alhamdulillah anak saya, anak saya masuk terdokumentasi. Kemudian ada juga kebanyakan. Selain dari video, kita juga ada namanya poster dakwah kan, poster kegiatan harian kita, kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Ada gambar salah satu siswa situ. Benar. Ketika ada anaknya terekspos, maka dia akan merasa bangga. Terima kasih. Apalagi anaknya yang mendapatkan prestasi, kemudian kita buatkan posternya kan, poster bahwasanya anaknya telah mendapatkan prestasi. Maka kita publish dan ini luar biasa respon orang. Masya Allah, itu bangga. Dan itu di-up di akun utama sekolah ya, benar, Pak. Masya Allah. Oke. Mantap terjawab nih, Pak. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan ketiga, strategi online engagement. Ini mungkin saya akan bacakan semuanya, Pak, pertanyaan. Agar komunikasi tidak satu arah, kegiatan online seperti apa yang biasanya dilakukan untuk mengajak orang tua murid atau masyarakat ikut aktif dan tertarik dengan program-program sekolah? Nah, ini mungkin Pak, kemungkinan nih ada SMP IT itu mengadakan kegiatan online yang diikuti juga, yang diikuti untuk mengajak masyarakat sekitar. Iya, alhamdulillah di sekolah kita juga salah satu program pekanannya yaitu program kajian rutin. Kajian rutin. Nah, kajian rutin ini sebelum dilaksanakan kita akan melaksanakan namanya pengumuman. Artinya misalnya kajiannya dilaksanakan di hari Jumat. Nah, maka poster pengumuman yang akan diadakan kajian tersebut di-share di hari Kamis atau di hari-hari sebelumnya. Nah, poster-poster tersebut akan dibantu disebarkan oleh orang tua murid kita. Nah, itu yang pertama, kita sebagai humas tentunya membuat poster tersebut. Poster akan diadakan kajian rutin, kemudian kita share di grup-grup orang tua dan juga di media sosial kita. Kemudian setelah itu, barulah di hari Jumatnya kita melaksanakan bunyi posternya itu bahwasanya kita akan mengadakan kajian di hari Jumat secara offline untuk warga sekolah. Tentunya warga sekolah untuk para asatizahnya, kemudian untuk para siswanya. Ya, benar. Kemudian untuk orang tua bisa menyaksikan melalui apa? Melalui media sosialnya yaitu YouTube ataupun Facebook. Nah, orang tua dan kami himbau di situ. Bagi orang tua kami yang menyaksikan kajian secara online, boleh langsung bertanya. Nah, bertanya melalui komentar. Nanti dari komentar orang tua yang ada yang bertanya, kita akan sampaikan ke ustadz yang menyampaikan kajian tersebut. Nah, orang tua sangat antusias. Ada di antara orang tua yang mendengarkan kajian secara online, nggak tahu kita di rumah. Izin, Pak. Ini itu berupa live streaming gitu. Live streaming, Mas. Ya, live streaming. Nah, melalui live streaming itulah kita ajak orang tua kita untuk mengikuti kajian. Kemudian kalau ada di antara materi yang tidak dipahami, boleh bertanya. Nah, banyak orang tua yang respon. Memang komunikasi dua arah situ ya, Pak. Iya, Masya Allah, mantap. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Etika disinformasi. Oke, ini mengait tentang etika dan disinformasi di sini, Pak. Di era digital ini kan banyak sekali berita yang tidak benar gitu kan, atau hoax. Bagaimana mungkin Bapak dengan tim humas memastikan semua informasi yang disebar mengenai SMP itu atau sekolah itu masih valid dan positif gitu, dan bagaimana cara untuk membatasinya atau etika yang selalu dipegang teguh dalam menyampaikan pesan atau mengklarifikasi suatu berita gitu. Ya, untuk hal ini kami di sekolah juga ada yang namanya guru bahasa Indonesia atau asatidz yang perlu kami tempat bertanya sebelum kami membuat postingan. Apakah benar postingan kita ini layak untuk dipost
Atau ketika pengumuman kelulusan, contohnya, sebelum kita post informasi tersebut, pasti kita bertanya dulu ke bagian kurikulum. Apakah perkataan atau kata-katanya ada yang keliru, perlu diperbaiki, dan begitu juga dengan posting-postingan yang lain. Posting-postingan keagamaan, kita pastikan sebelum memposting suatu postingan, kita bertanya dulu kepada yang ahlinya. Apakah ini tidak ada mengandung layak atau tidak? Layak atau tidaknya itu ada. Dan untuk ini berarti ya Pak, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik Bapak, berarti untuk hal ini berarti dikoordinasi melalui ketika kita sedang ingin mengupload sesuatu. Benar. Gitu, baik. Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Itu sangat perlu Bapak untuk ya kemungkinan untuk meminimalisir. Iya, jangka panjang juga Pak kalau menurut kami. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang komunikasi korporat digital. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk informasi-informasi yang sifatnya resmi, seperti pengumuman penerimaan siswa baru atau beberapa kebijakan sekolah, platform digital apa yang menjadi andalan utama Humas untuk menyampaikannya? Mungkin ada Instagram, mungkin salah satunya Pak. Ya, platform yang sering jadi pilihan utama yaitu yang pertama website. Karena website ini jangkauannya sangat luas lah ya. Karena orang tua pasti melihat kalau di internet langsung cari seperti Imam Nawawi, akan direkomkan yang pertama itu website. Nah, itu platform yang pertama, website. Kemudian yang kedua itu Instagram. Nah, Instagram. Kemudian yang ketiga itu baru Facebook. Nah, 3 platform ini terus yang kita gunakan ketika mengumumkan kelulusan siswa peserta didik. Oh, izin Pak, mau nanya tentang website nih. Itu untuk ruang digitalnya itu memang ada untuk khusus Imam An-Nawawi sendiri? Iya, benar. Iya. Untuk website memang khusus sekolah. Iya, memang khusus atas sekolah. Nama sekolah ya. Kayak isinya tuh kayak semua lah tentang. Ya, semua kegiatan kita, program-program unggulan kita, prestasi-prestasi kita, dan semua. Untuk masuk ke website itu perlu data tidak Pak? Kan kita kalau untuk masuk ke ruang digital itu kan kayak misalkan masukkan username, habis itu password. Tidak perlu. Tidak perlu ya? Cukup buat saja di Google misalnya, kita buat SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru, dia langsung akan keluar. Oh, berarti tidak khusus untuk siswa tersebut ya? Tidak. Oke, baik. Berarti untuk umum juga berarti itu Pak? Iya, umum, bisa dipublish semua orang. Oke. Baik Bapak, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang branding. Baik di sini mungkin Bapak ada jawaban tersendiri. Kesan atau citra seperti apa yang ingin dibangun oleh SMP IT Imam An-Nawawi di dunia maya? Dan bagaimana cara tim Humas membangun citra tersebut secara konsisten? Tapi untuk yang ini coba Bapak, kemungkinan ada nih sesuatu yang masih ada kayak target untuk misalkan ruang digital tadi. Ingin Bapak buat seperti apa ruang digital itu? Website mau diberikan apa? Ada yang ingin di reshuffle gitu-gitu. Iya. Branding artinya kita membuat semacam ciri khas lah ya. Iya, ciri khas ya. Ciri khas. Kalau 4 tahun berjalan kami sebagai Humas, alhamdulillah salah satu branding yang kami buat ciri khas yaitu tentang kami berusaha mempost semua kegiatan sekolah itu setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap hari. Bisa jadi dalam satu hari itu bisa jadi 3, minimal 1 kali itu 1 kali post. Izin Bapak, berarti dari seminggu tuh kan 5 hari contoh nih, berarti 5 postingan tuh minimal? Iya, minimal. Seminggu itu? 1 pekan, karena 1 hari itu targetnya memang 1 kali post. Apapun itu kegiatannya. Konsisten. Konsisten. Masya Allah. Ya, bisa nanti dilihat di sosial media kita, mungkin itu posting kita udah ribuan. Iya. Nah, karena di sosial medianya sendiri, kalau kita konsisten, maka akan semakin naik akunnya. Baik Instagram, Facebook, apalagi Facebook Pro itu. Iya, benar. Kalau kita konsisten untuk ngupload setiap hari, maka dia akan sangat merekomendasikan kita. Oh iya. Baik. Itu untuk isi konten yang diupload dalam video tersebut apa aja, tentang apa aja Pak? Kalau untuk video itu berupa
tidak bisa kita rutinkan setiap hari ya, tapi bisa. Tapi yang paling rutin setiap hari kita post itu yaitu tentang poster kegiatan kita. Poster kegiatan. Ya, baik itu poster kegiatan harian, baik itu poster kegiatan bulanan, tahunan, banyak. Dan poster prestasi itu kita lakukan tiap hari. Tiap hari. Nah, dan orang sudah tergambar di pikirannya, oh An-Nawawi itu setiap hari pasti ada post. Oke, sehingga pengikut dari sosial media kita akan menantikan apa nih postingan hari ini dari SMP. Sudah ditandain. Sudah ditandain. Itulah yang branding inilah yang kita sudah dapat berarti. Sudah kita bangun dari awal. Dan apa nih postingan hari ini dari An-Nawawi? Orang tua begitu juga. Orang tua akan menunggu karena poster yang kita buat setiap hari itu akan kita post di grup-grup orang tua kita. Nah, orang tua kita pasti akan menunggu terus setiap hari itu. Menunggu terus setiap hari. Setelah terpost, maka mereka post ulang di status mereka. Terus seperti itu. Masya Allah. Sudah itulah branding yang kita buat salah satunya. Mantap, ini strategi branding yang mantap nih, Pak. Tentang Facebook Pro tadi kan, seperti kalau misalnya kita tiap hari posting sesuatu, pasti mereka platform itu langsung benar-benar merekomendasikan kita berarti. Dan alhamdulillah kalau untuk Facebook Pro kita sudah monet dia. Iya, Masya Allah, penghasilan udah ada berarti, Pak. Ya itu tadi, kalau kita mau ke situ arahnya ke penghasilan itu, maka kita harus setidaknya untuk video itu harus kontennya satu hari. Ya, satu hari itu minimal ya 1 lah. Iya. Dan lebih baik itu 3. Itu satu hari 3. Iya, 3. Oke. Ini sebuah riset nih. Iya, benar. Sebuah riset, Ustaz. Masya Allah. Oke, Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang ini mungkin tentang kampanye digital. Oke. Boleh tidak Pak berbagi sedikit prosesnya, misalnya saat ada acara besar seperti open house atau penerimaan siswa baru, itu tuh apa saja langkah-langkah yang tim Humas lakukan dari perencanaan sampai pelaksanaan kampanye di media digital? Iya, tentunya seperti kita contohkan momen kegiatan perpisahan lah contohnya. Sebelum momen kegiatan perpisahan ini, kita akan mengadakan istilahnya rapat bersama tim OSIS bagian humasnya. Nah, kita manfaatkan karena kalau kita pribadi sendiri, maka kita nggak akan tercover karena banyak yang akan kita lakukan, baik melaksanakan fotonya, videonya, ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Nah, kita akan manfaatkan bagian OSIS khususnya di bagian humasnya. Nah, kita akan mengadakan briefing sebelum kegiatan itu kita laksanakan. Kita tentukan dulu, ini bagian siapa yang akan memfoto, bagian siapa yang akan mengambil video, bagian siapa yang akan mengambil pengeditannya. Ini kita disiapkan disiapkan terlebih dahulu. Ini sebelum melaksanakan sebuah acara, baik itu di open house sama. Ini sebelum kita laksanakan, maka kita akan melakukan briefing terlebih dahulu. Merancang terlebih dahulu. Bagaimana apa saja yang kita ambil dari video misalnya. Yang poin pertama apa yang kita ambil, poin kedua apa yang kita ambil. Ini semuanya harus jelas. Sebelum nanti di harinya kita sudah berjalan dengan baik. Oke, fokus pada acara tersebut, bukan lagi tentang persiapan ya, Bapak. Iya. Oke, Ustaz. Oke, mungkin sudah terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang konten kreatif. Nah, ini mungkin pertanyaan pribadi tadi kan ada Ustadz bilang kalau misalkan ada tiap hari nih ada beberapa mengupload poster minimal 1 gitu kan. Itu apa sih yang menjadi tolak ukur sebagai patokan kita untuk agar tidak kehabisan ide untuk membuat konten tadi gitu? Itulah tadi kita sebelum kita menjalankan 1 tahun kegiatan di sekolah, maka kita ada namanya raker. Raker itu program kerja. Program kerja. Nah, program kerjanya dibahas sebelum tahun ajaran baru dilaksanakan. Nah, di raker itu semuanya tuntas kita bahas. Baik dari program hariannya, program bulanannya, program tahunannya, semuanya sudah kita atur di raker tersebut. Itu namanya program kerja, dan di program kerja itu sudah jelas semuanya. Jadi kita tidak bingung lagi, hari ini anak posting apa ya? Oh, hari ini, besok tidak meraba-raba lagi. Tidak meraba-raba lagi. Kita sudah berjalan sesuai dengan raker itu. Oh, hari ini saya postingnya ini.
oh besok bulan depan ada event ini, sudah tahu. Sebelumnya pun langsung Ya, ketika sudah tahu bulan depan sudah acara, mungkin hamin seminggu sudah persiapan. Iya, sudah persiapan. Gitu-gitu, baik. Untuk konten, itu konten seperti apa? Misalnya video kegiatan, poster mungkin kan, atau cerita prestasi siswa. Mungkin ini merujuk ke cerita prestasi siswa yang menurut Bapak mungkin yang paling efektif itu ya. Itu isinya seperti apa sih Pak? Kalau misalkan kita mengupload nih sebuah ada anak juara umum gitu kan, itu kata-kata mungkin kata-kata kreatif apa yang akan Bapak susun di sana, gitu-gitu. Mungkin lebih spesifik, lebih biar apa ya, orang tertarik mungkin atau orang menilai wah lebih kayak apa ya, menjadi nilai tambah lah intinya, gitu. Itu ada nggak Pak? Iya benar. Kalau untuk ngepost atau mempublish suatu prestasi siswa, tentu kita punya trik supaya orang tertarik dengan informasi itu. Nah, misalnya kita ada seorang siswa yang mendapatkan prestasi nasional, tingkat nasional, ini berbeda-beda nih. Siswa yang mendapatkan prestasi tingkat kota, provinsi, nasional, internasional. Nah, yang paling tinggi itu internasional. Iya. Nah, bagaimana triknya supaya siswa yang berprestasi tadi ini bisa menarik ketika kita buat posternya? Ya, misalnya di tingkat nasional. Nah, siswa ini telah berhasil mendapatkan prestasi tingkat nasional, maka nasionalnya akan kita buat agak besar tulisannya. Oke. Nah, kemudian untuk captionnya, nah ini yang akan kita mainkan. Di situ Pak. Ini. Apakah Bapak atau dengan tim humas yang lainnya itu menyiapkan beberapa template untuk ketika ada pengumuman seperti itu? Iya benar. Kalau itulah tadi, kalau dia tingkat kota sudah ada template-nya masing-masing. Oh iya. Tingkat provinsi sudah ada template-nya masing-masing. Tingkat nasional maupun tingkat internasional ini sudah ada. Iya. Jadi kita ketika ada siswa yang mendapatkan prestasi tingkat nasional, oh ini template-nya. Nah, tinggal kita inovasikan bagaimana kata-katanya supaya lebih wow lagi, lebih menarik lagi. Lebih jadi nilai tambah gitu. Izin Pak, kalau misalkan dalam proses pengeditan video, poster, dan yang lain-lain itu ada nggak aplikasi yang dipakai oleh tim humas sendiri? Tentunya ada lah ya. Kalau untuk poster sendiri, kita lebih sering memakai aplikasi namanya Canva. Ya, Canva. Canva. Kemudian bisa juga kita kolaborasikan dengan Canva. Kemudian art. Oh, kayak pitch art gitu. Ya, pitch art. Kemudian pitch art. Suatu waktu kita bisa juga menggunakan AI. Iya benar. Karena mempermudah memang. Juga membantu. Kemudian kalau untuk aplikasi pengeditan video, kita biasanya memakai aplikasi Filmora. Ya, CapCut. Iya benar. Itu untuk video ya Pak. Iya, karena kalau CapCut ini lebih simple, dia banyak template-templatenya juga di sana kan. Iya benar. Baik Pak. Untuk berikutnya tentang mungkin mengukur efektivitas PR online. Mungkin ini tentang media online Pak, seberapa efektivitas untuk membantu pekerjaan kita gitu. Jadi setelah semua kegiatan online tadi dilakukan, seperti mengupload video, poster segala macam, bagaimana cara tim humas mengukur keberhasilannya dan apa tolak ukurnya? Apakah dari jumlah like, komentar, dan yang lain-lain mungkin jadi peningkatan jumlah pendaftar. Iya. Sebagai mungkin penerimaan siswa baru. Iya. Salah satu membuktikan tolak ukur dari kinerja dari humas ini, publikasi ini, yaitu tentang bagaimana orang benar-benar tahu tentang informasi sekolah kita ini. Bagaimana orang benar-benar tahu kegiatan apa yang dilakukan di sekolah ini. Ya, contoh. Ketika orang mau daftar, maka dia tidak perlu banyak bertanya lagi apa program di sekolah ini. Apa yang dijawab? Oh, saya sudah tahu kegiatan di sekolah ini melalui media sosialnya. Seperti ini. Nah, ini selalu diinformasikan setiap hari. Nah, ini sudah kami dapatkan. Itu salah satunya. Kemudian salah satu untuk mengukurnya yaitu dari jumlah like postingan kita. Ketika kita memposting sebuah postingan, maka di situ akan kelihatan kalau postingan kita itu bagus, kalau postingan kita itu menarik, maka akan banyak like,
komennya. Benar. Nah, biasanya itu postingan ketika siswa mendapatkan prestasi tingkat nasional itu. Orang tua tuh sangat antusias mendoakan, kemudian memberikan ucapan tahniah. Iya Nah, benar. itu sangat Kopi. ya. Kemudian tolak ukurnya juga kalau video, itu jumlah tontonannya. Iya. Kalau di Facebook, di YouTube itu akan nampak kelihatan tuh. Kalau video kita itu menarik, maka dia akan direkomendasikan paling atas. Signifikan. Signifikan. Grafiknya naik. Iya benar. Kalau video ini berhasil, banyak tersebar, maka dia akan naik. Iya, baik. Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Tentang isu tantangan terkini mungkin. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin dari pertanyaan pribadi, tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya ada komunikasi online ketika kita mengupload poster atau video, dan ada beberapa anak dari salah satu orang tua murid, itu mereka ada yang mengechat gitu kan, ada yang